Pemirsa, Satuan Tugas Anti Mafia Tanah Polres Bogor, Jawa Barat menangkap 6 pemalsu dokumen pertanahan. Salah satunya merupakan oknum BPN Kabupaten Bogor. Ratusan dokumen pertanahan palsu beserta alat pembuatnya diamankan. Inilah kantor sekretariat program pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL di kawasan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor yang digerebek petugas Satgas Anti Mafia Tanah. Para pelaku melakukan pemalsuan penerbitan sertifikat PTSL palsu. 6 tersangka ditangkap, salah satunya adalah oknum ASN di lingkungan Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Bogor. Polisi menyita barang bukti berupa 132 dokumen kepemilikan tanah serta sejumlah alat yang digunakan untuk memalsukan sertifikat PTSL seperti stempel, printer, dan laptop. Para tersangka menggunakan cairan pemutih pakaian untuk menghapus data sertifikat asli. Jadi mereka nanti akan menghapus apa yang ada di sertifikat ini, datanya nanti diganti dengan pemilik yang baru, sehingga mengakibatkan pada akhirnya nanti ketika sertifikat ini terbit, itu akan tumpang tindih dengan sertifikat yang sudah diterbitkan oleh kantor BPN. Dalam aksinya, tersangka mematok harga Rp25 juta untuk satu sertifikat. BPN akan perketat akses data tanah untuk mencegah kejahatan serupa. Mereka kalau dikatakan mereka bisa masuk ke dalam sistem, bisa masuk. Tetapi upaya kami adalah sekarang melaksanakan pengamanan secara internal. Keenam tersangka terancam hukuman 6 tahun penjara. Hingga kini polisi masih menyelidiki dugaan adanya pelaku lain dalam kasus ini. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ya, semoga para mafia tanah ini segera diringkus sampai ke akar-akarnya karena tentunya hal ini sangat meresahkan masyarakat. Nah, Pak Ustaz, bicara mafia tanah, syariat Islam mengancam perilakunya atau pelakunya akan dikalungkan hingga 7 lapis bumi dan dibenamkan hingga 7 lapis bumi. Begitu serius Islam melihat kasus ini. Lalu bagaimana menurut Pak Ustaz? Ya, Mbak Wanda, ini hak tentang tanah itu hak yang sangat prinsip, yang sangat primer. Kita butuh tanah untuk tempat tinggal, untuk sarana ibadah, untuk kita menjalankan kehidupan, untuk bekerja. Karenanya betul-betul Nabi mengingatkan, jangan sampai kita mengambil tanah milik orang lain atau milik negara. Kalau itu milik sendiri, silakan saja. Bahkan milik sendiri saja sudah ada aturannya, bahwa ini komplek perumahan, bahwa ini komplek yang lain. Semangatnya adalah surat Al-Baqarah ayat 188. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil. Di antara konteks batil dalam pertanahan adalah mengambil hak orang lain, hak dari tanah orang lain. Karena jika kemudian masing-masing itu ya memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, orang juga tenang tinggal diam di rumahnya, kemudian orang itu beristirahat kan nyaman. Tapi kalau itu di atas tanah orang lain, yakin tidak akan berkah, tidurnya tidak akan nyenyak. Maka kemudian keluarganya juga tidak akan nyaman. Karena suatu saat bagaimana terjadi akan diketahui siapa sebetulnya mafia tanah, siapa yang sesungguhnya menggunakan haknya. Kemudian juga diingatkan bahwa tanah ini kalau di dunia digunakan dengan sebaik-baiknya, jadilah akan menjadi ya batu-batu surga atau tanah-tanah surga atau dikatakan kitah, jengkal-jengkal surga. Tapi kalau bukan hak kita atau hak kita tapi digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, khawatir itu menjadi kitah minanta, potongan atau kepingan-kepingan neraka. Bahkan tadi yang merampas, yang mengambil bukan haknya dengan berbagai cara untuk kepentingan pribadi, maka 7 lapis langit, 7 lapis bumi layak untuk dikenakan di pundaknya. Padahal berat sekali, 1 lapis saja sudah sangat berat. Kenapa demikian? Karena tanah ini adalah kebutuhan primer manusia. Di situ manusia berdiam, manusia beraktivitas, manusia menjalankan ibadahnya di atas tanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pertanyaan selanjutnya Pak Ustaz, ini masih kerap terjadi sengketa lahan di masyarakat, baik antar tetangga atau sengketa lahan bagi ahli waris begitu. Lalu bagaimana menyelesaikan kasus ini dalam syariat Islam, Pak Ustaz? Imam Al-Ghazali mengingatkan bahwa kalau bukan haknya, suatu saat kita akan mendapatkan kerugian. Wallahu a'lam, tidak tahu kapan. Mungkin awalnya senang-senang saja,
lambat laun Allah punya cara untuk mengambil hak orang lain karena diambil tanpa kebenaran. Dari ungkapan itu maka para ulama menuturkan yang harus kita ingat adalah bahwa benar-benar tanah itu adalah tanah kita. Benar-benar bahwa tanah itu adalah memang atas nama kita. Dan benar-benar kalau kita menginginkan hak orang lain, kita juga berpikir 1000 kali. Karena bagaimanapun tidak ada orang yang ridho diambil haknya. Siapapun, mau hak harta, mau hak kendaraan, maupun hak tanah. Bagaimana mungkin orang lain ridho diambil haknya? Kalau kita mengingat itu, maka kita juga urung untuk melakukan itu. Sahabatku, kalau tanah dia aku ambil, tentu dia tidak suka. Tanah aku juga diambil oleh sahabatku, aku juga tidak suka. Maka berpikir kebalikan, dalam tanda kutip, mafhum mukhalafah, itu akan menguatkan agar kita terhindar mengambil hak orang lain, apapun bentuknya, termasuk tanah. Nah, kemudian juga bahwa tanah ini sudah jelas peruntukannya. Untuk itu, jika kita menyadari kalau kemudian tanah itu memang bukan milik kita, maka ada alokasi-alokasi yang sudah ditetapkan. Dan tanah yang dialokasikan atau digunakan oleh saudara kita atau jadi kepentingan publik, kan kita juga memanfaatkan. Ada rest area, ada halte, itu kan juga semua orang silakan memanfaatkan. Jadi semangatnya adalah kita tetap dibenarkan untuk memanfaatkan. Jangan khawatir, meskipun tanah itu mungkin memang milik sahabat kita, keluarga kita, jangan khawatir. Keluarga kita itu baik. Dia juga membolehkan kita untuk mengambil manfaat. Selama kita yakin bahwa itu adalah memang tanahnya, miliknya, kita serahkan kepada sahabat kita. Yakinlah nikmat itu bukan karena ada di tangan kita. Nikmat itu adalah karena kita dapat nikmat dari Allah, apakah di tangan kita atau di tangan keluarga kita, insya Allah.